Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas curah limpahnya, atas kasih sayangnya kita masih bisa eh, berada di halakoh-halakoh ilmu ya. Masih bisa mengikuti kajian-kajian keilmuan ya. Ini merupakan eh, salah satu kenikmatan yang mungkin belum tentu orang lain bisa mendapatkannya ya. Maka kita termasuk orang yang beruntung masih diberikan kesempatan untuk eh, tholabul ilmi ya bersama para pemateri yang insya Allah sangat luar biasa ya, yang sangat sayang sekali apabila kita tidak mengambil ilmu-ilmunya gitu ya. Tak lupa juga salawat serta salam kita curah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin, tabi'in tabi'in, dan sampailah kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa eh, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Tapi sebelumnya para jamaah Arham Circle yang dirahmati Allah SWT, ya, izinkan Ana atau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, supaya lebih dekat lagi, lebih kenal lagi. Dan insya Allah saya Resi Nurjaman sebagai moderator pada malam kali ini yang akan menemani para jamaah semuanya untuk kajian ya bersama Al Ustadz Abdurrahman Ibrahim di kegiatan Perindu Baitullah. Kadar itu sebelum masuk ke kegiatannya, acara intinya, maka kami berharap ya para jamaah semuanya bisa bisa mengikuti dengan baik ya. Jika berkenan boleh untuk menghidupkan kameranya ya dengan memperhatikan perhatikan auratnya terutama bagi akhwat. Baik. Nah, sebelumnya saya juga izin untuk menyampaikan beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, dan yang ketiga yaitu acara inti, penyampaian materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ibrahim, dan yang terakhir yaitu doa penutup. Nah, sekarang kita beranjak ke acara pertama yaitu acara pembuka. Mari kita sama-sama buka dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, dilanjutkan ke acara berikutnya yaitu sambutan dari founder Arham yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Hasri. Ya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar dengan jelas. Jelas Pak Hasri. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim nabiyyina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin Arham Circle semua, para jamaah dari kajian Perindu Baitullah Arham Talk yang diselenggarakan oleh para pejuang Arham atau Arham Squad. Bersyukur alhamdulillah, di antara syukur yang patut dan selayaknya kita aturkan pada setiap waktu kita, yaitu atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa yang terpenting adalah nikmat silaturahim pula, yang tak pula penting untuk selalu kita ingat dan syukuri. Dan karenanya kita kembali dipertemukan di waktu yang mulia, di waktu majelis ilmu ini insyaallah, bersama gurunda kita Al-Ustadz Abdurrahman Ibrahim LC MA. Dan dalam kesempatan yang baik ini kita mulai, kemudian masih dalam suasana fitri karena masih dalam bulan Syawal gitu ya. Kami sampaikan dari manajemen Arham Travel, dari manajemen Arham Group, saya selaku Hasri Perdana, wakil dari kemudian salah satu founder Arham Group dan juga Arham Travel, mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, taqabbalallahu minna wa minkum, wasolihun amal, taqabbal ya karim. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terima seluruh amal baik, amal soleh yang telah kita kerjakan sebelumnya di bulan suci Ramadan, dan amal kemudian yang dilanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Semoga apa yang kita bina, apa yang kemudian kita kemudian ambil pelajaran dari bulan suci Ramadan, dapat kemudian kita lanjutkan kerja keras ibadah kita, perenungan kita selama bulan suci Ramadan pada hari-hari berikutnya, pada bulan Syawal, hingga kemudian insya Allah kita dikembalikan kembali dan dipertemukan kembali dalam bulan suci Ramadan pada tahun berikutnya. Amin, Allahumma amin. Dan kita senantiasa dapat terus kemudian menuntut ilmu dan kemudian menggantungkan niat kita untuk senantiasa kita dapat dipertemukan dengan rumah suci Baitullah. Dan semoga ini adalah bagian dari ikhtiar kita, kemudian untuk kita, Allah mudahkan kita kemudian kembali ke tanah suci untuk menjalankan ibadah yang mulia, ibadah umroh maupun haji. Saya doakan kemudian kita bersama semua pada para Arham Circle dapat diberikan kemudahan, diberikan kelapangan pada niat-niat kita untuk kemudian kita dapat kemudian diperjumpakan oleh Allah Ta'ala di rumah suci Allah, di Baitullah. Amin, Allahumma amin. Kemudian tak lupa
Salawat teriring salam selalu senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para pengikutnya hingga akhir jalan, dan semoga yang ada dalam majelis ilmu ini senantiasa, dan kemudian kita berharap untuk dapat ridho, dan kemudian Rasul kita berikan syafaat di yaumul akhir kelak. Amin Allahumma amin. Dan selanjutnya kami sampaikan salam ta'zim kami kepada Gurunda Al-Ustadz Abdurrahman Ibrahim yang senantiasa memberikan pelonggaran waktunya dan menyempatkan untuk dapat berkumpul bersama, bersilaturahim dalam talibul ilmi bersama Arham Circle semua, dan juga kami para pejuang dari Arham level. Ustadz, dalam keadaan sehat Ustadz? Alhamdulillah, Pak Asri. Cuman agak flu aja ini. Ya Ustadz, semoga Allah senantiasa jaga guru kita dalam kesehatan dan Amin. kemudian kemuliaan dalam rezeki dan Amin. kemudian kebahagiaan pada keluarganya. Amin Allahumma Amin. amin. Hmm. Tak berpanjang kalam, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga ini dapat menjadi wasilah bagi kita untuk senantiasa Allah pantaskan kita kemudian menuju Baitullah dari waktu ke waktu, dari umroh yang satu kemudian ke umroh yang lainnya. Semoga Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita. Kemudian Allah mudahkan kita untuk senantiasa ya dari tahun ke tahun untuk menjalankan umroh, dari bulan ke bulan kemudian menjalankan umroh, dan juga kita dapat membersamai juga keluarga dan kerabat kita menuju Baitullah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah, jazakallahu khairan katsiran pada Pak Asri yang sudah menyampaikan sambutannya. Lanjut ke acara berikutnya yaitu acara inti ya. Insyaallah kita akan mendengarkan eh, penyampaian ilmu ya dari Ustaz Ibrahim ya. Tapi insyaallah ini karena untuk khusus ya kajian bersama Ustaz Ibrahim, silakan nanti jika ada teman-teman yang ingin bertanya ketika apa namanya di pertengahan acara ya, ketika Ustaz Ibrahim menyampaikan kemudian mungkin teman-teman atau Alham Circle ingin bertanya ya, nanti boleh langsung diajukan pertanyaannya saja tanpa ditunda dulu di akhir gitu ya saja. Iya boleh ha. Kita modelnya dialog interaktif aja. Oh, dialog Seperti interaktif. ngobrol, insya Allah kita santai saja. Silakan raise hand, Baik. kemudian nanti kita akan diskusi bersama. Baik. Ya, jadi silakan untuk para Arham Circle ya, jika ingin bertanya nanti boleh langsung eh, ditanyakan ke Ustadz. Tapi sebelumnya tapi Anak ingin bertanya dulu kepada para Arham Circle ya. Kira-kira tema malam ini apa sih? Ya, coba ada yang ngeh, ada yang tahu gitu ya, ada yang sampai menghafal ya. Biasanya ada yang dihafal tuh, takut ditanya gitu. Itu kalau waktu SD ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak gitu lagi. Di sini ini ada berapa banyak nih? Ada 150 ya. Insya Allah bersama para malaikat. Ya. Silakan ada yang mau jawab atau mau ditanya atau mau bertanya ya silahkan. Tapi sebelum bertanya izinkan dulu saya bertanya.
pada para Arham Circle nih. Atau ditunjuk ya, ditunjuk nih siapa di sini. Boleh, karena Bu siapa nih, Bu Hasna sudah on kamera, izin Bu Hasna. Mana Bu Hasna nih? Menghilang. Baik. Boleh Pak Muhaimin, kalau tema kajian malam ini kira-kira apa ya? Izin Ustadz menjawab Oh ya, silakan Pak Aris. sesuai dengan backgroundnya Ustadz Abdurrahman Ibrahim itu Ustadz Yang mana? kayaknya ada eh, sejarah kota Madinah ya. Masya Allah. Kayaknya sudah menghafal jauh-jauh hari ini nih, Pak Aris nih. Masya Allah. Ya, terima Lihat kasih Pak Aris backgroundnya. jawabannya. Terima kasih Pak Aris ya. Ya betul sekali ya. Kita eh, tema kajian malam ini yaitu tempat bersejarah di kota Madinah ya. Tapi Ustaz, karena ini sifatnya interaktif saja ya. Sebagai pembuka, Oke, Ustaz, ya. apa tuh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal Wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina al-karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para Arham Champion, ya. Ustadz Resi selaku moderator, ya. Bapak Hasri dan Bapak Aris selaku founder Arham Travel, dan semua yang hadir pada kajian malam hari ini, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya, ya, senantiasa memberikan kita keistiqomahan, ya, teguh di atas jalan Islam ini sampai nanti ajal menjemput kita. Baik Amin. Bapak Ibu dan Allah SWT, insya Allah pada malam hari ini ya kita akan berbicara santai, ya, kita akan berdiskusi, berdialog, ya. Kalau memang sudah menjadi jadwal rutinan, ya, Arham Talk, ya, atau kajian perindu Baitullah, maka pembahasannya tidak akan keluar dari pembahasan mengenai tentang dua tanah suci kita. Ya. Umat Islam itu sebenarnya memiliki tiga tanah suci. Ya. Yang pertama adalah Al-Makkah Al-Musyarrafah, yang kedua Al-Madinah Al-Munawwarah, yang ketiga itu adalah Masjid Al-Quds atau Masjid Al-Aqsa. Ya. Oke, nanti sesekali kita bahas tentang Al-Quds gitu ya. Yang sekarang ini Masya Allah ya sedang lagi pada titik nadirnya gitu ya. Suatu saat nanti kita akan bahas ya. Adapun pada malam hari ini ya, eh, kalau biasanya ustadz-ustadz yang lain itu membahas tentang Mekah ya, tentang Ka'bah, ya maka izinkan ya Ana pada hari ini ya membahas kota yang paling dicintai oleh Nabi, sehingga Nabi ya memilih tempat meninggalnya, ya lebih memilih ya menyelesaikan perjuangan dan hidupnya di kota ini, kota yang penuh berkah, kota yang sangat bercahaya, kota yang di dalamnya memiliki sejuta sejarah dan kenangan bagi perjuangan awal ya para sahabat, sehingga Islam itu tersebar bahkan sampai ke tanah Nusantara, yaitu kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini kalau seseorang mengaku muslim pasti tidak akan asing ketika mendengar kota ini, kota Al-Madinah Al-Munawwarah, ya. Nah, tapi belum tentu semuanya itu tahu tentang sejarah kota ini. Ya, kalau kita tahunya sekarang, ya ini adalah biasanya kalau orang umroh tahunya ya berarti ke Mekah dan Madinah. Nah, ini yang
kadang pemahamannya salah ya, atau yang mungkin sering salah sangka, oh berarti kalau berangkat umroh itu nanti ibadahnya di Mekah sama Madinah. Berarti umroh itu berarti harus kedua kota itu. Nah, di sini nanti kita akan eh, paham bahwasannya ya kalau kita ibadah umroh ya itu berarti di Masjidil Haram ya di Ka'bah. Adapun kenapa tapi setiap orang umroh itu pasti ke kota Madinah. Nah, ini nanti kita akan bahas ya. Karena apa yang membuat spesial kota ini sehingga ya rasanya bukan nggak umroh orang itu kalau dia hanya ke Mekah tapi nggak ke Madinah. Ya. Nah, kita akan bahas dari segi sejarahnya. Ya, jadi mohon izin kita akan bahas dari segi sejarah karena kalau membahas dua kota suci ini ya tidak hanya membahas tentang keberkahannya, tidak hanya membahas tentang bahwasannya pahala lipat gandakan dua kota ini dua kota suci, tapi ini merupakan sejarah besar umat Islam. Karena dua kota inilah yang menjadi saksi tentang perjuangan Rasul dan para sahabatnya. Ya, dari benar-benar dari nol ya, kemudian sampai Rasul itu akhirnya menguasai Jazirah Arab, ya, dilanjutkan oleh para Khulafa Rasyidin, Islam berkembang meluas ke seluruh dunia, dan akhirnya Allah takdirkan Islam itu sampai ke tanah Nusantara. Ya. Karena masih banyak ya daerah-daerah lain yang belum tersentuh Islam, sehingga mereka masih menyembah selain Allah. Maka betapa beruntungnya kita Islam sampai ke tanah Nusantara. Kalau kita lihat jaraknya kan jauh sekali antara Indonesia sama Mekah dan Madinah, berapa ribu kilo itu. Ya, kalau jalan kaki itu bisa berapa bulan. Kalau sekarang lagi ngetren nih, ya, orang jalan kaki ke sana. Ya. Lagi ngetren Nah, orang ini naik sepeda, naik motor ya, berhari-hari. Ya, Pak ya, jaraknya jauh, tapi Allah takdirkan itu sampai ke tanah yang sekarang kita tempati ini, sehingga Allah takdirkan kita menjadi seorang Muslim dan itu merupakan nikmat terbesar Allah berikan kepada kita. Nah, tidak berpanjang kata, maka pembahasan kita pada malam hari ini adalah tentang sejarah kota Madinah yang begitu bercahaya dan begitu berkah. Kenapa akhirnya Madinah itu menjadi tempat dakwahnya Rasul dan sehingga kenapa Rasul itu akhirnya pindah ke Madinah? Apakah memang sudah settingan awalnya begitu? Apakah memang Allah lah yang menyuruhnya? Seakan-akan Allah ngasih misi ya Nabi Muhammad habis Mekah ke Madinah ya. Padahal kalau kita lihat, mungkin boleh di share screen ya. Kita lihat secara petanya ya. Nabi itu lahir di kota apa, Bapak Ibu? Kata Tracy, Nabi lahir di kota apa? Di Mekah, Atau Ustaz. Nabi itu pertama kali dakwah di mana? Di Mekah, Ustaz. Di Mekah, benar ya? Ya, Nabi itu adalah orang ini Quraisy sudah bisa. dari Bani Abdil Muthalib ya. Maka itu adalah suatu kaum ya, atau bangsa yang menempati kota Madinah. Kota Madinah itu adalah di Jazirah Arab. Nah, mungkin Anda bisa share screen ya, biar Yang di kita motor. baru bisa ya. Oke, nah. Oke. Nah, bisa lihat sini ya. Kalau bahas tentang ini, maka kita harus lihat peta ya. Nah, Jazirah Arab dulu namanya Jazirah Arab. Kalau sekarang kan namanya di bawah pemerintahan Saudi Arabia ya, yang ada di Asia Timur, yang mepet sama benua Afrika, mepet sama Sudan. Nah, ini yang dinamakan dengan Jazirah Arab. Nah, ini adalah kota Mekah nih. Ya. Di sinilah Nabi lahir, di sinilah Nabi besar tumbuh, di sinilah Nabi diutus sebagai Rasul, dan di sinilah Nabi selama 13 tahun berdakwah kepada kaumnya, yaitu kaum Quraisy, keluarga besarnya. Ya, ada di Jazirah Arab. Ini agak sebelah di selatan, sudah dekat dengan Jeddah, sudah dekat dengan Laut Merah. Maka di sinilah ya Nabi itu diutus pertama kali menjadi seorang rasul dan berdakwah selama 13 tahun. Tapi kenapa akhirnya Nabi itu hijrah ke Madinah? Kan kita tahu peristiwa hijrah ya. Itu menjadi bahkan kalender kita, kalender hijriah itu ya itu penetapannya yaitu adalah ketika Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Pernahkah kita bertanya dalam diri kita, kenapa Nabi itu hijrah ke Madinah?
Padahal jaraknya dari antara Mekah ke Madinah itu sekitar 450 km. Ya, kalau sekarang itu kayaknya ke Semarang kayaknya ya, Jakarta Semarang kita kira-kira. Jaraknya sangat jauh. Padahal banyak kota-kota sekitarnya lebih dekat. Ada Jeddah, ada Taif, dan sekitarnya. Tapi kenapa Rasul itu memilih Madinah? Apakah saat itu Madinah adalah kota yang sudah bagus? Apakah saat itu memang, oh ini kota Madinah cocok nih, ya, untuk perkembangan kekuasaan Islam, atau cocok memang menjadi kota yang berkembang dan lain sebagainya. Dalam sihirah ternyata ya, alasan pertama kenapa Nabi hijrah, karena yang pertama adalah Nabi itu ditolak dakwahnya di kampung halamannya sendiri. Ya, jadi Nabi mendakwahi keluarganya sendiri, kaum Quraisy itu ditolak, bahkan dimusuhi, bahkan disiksa, bahkan diancam dibunuh. Gitu ya. Kan paling sakit kalau ditolak sama keluarga sendiri ya. Paling sakit kalau nggak dihargai sama keluarga sendiri. Itulah yang dirasakan Rasul ketika awal dakwah. Ya, kalau ke orang lain yang kita nggak kenal, kita dakwahi atau kita ajak sesuatu, itu tolak biasa aja. Ya. Tapi kalau keluarga sendiri nolak, itu kayaknya lebih sakit. Nah, itu yang dialami Rasul dulu. Ya. Rasul itu berdakwah, ya, menawarkan suatu hidayah, menawarkan keselamatan dunia akhirat, tapi ditolak. Mending kalau ditolak secara halus, tapi dimusuhi, ya, bahkan disakiti, bahkan diancam dibunuh. Sehingga perjalanan dakwah Rasul selama 13 tahun itu mengalami stagnan. Maka Rasul itu pikir Rasul Rasul dengan para sahabat yang sudah beriman ini butuh base camp, butuh tempat yang dimana tempat itu kondusif untuk menyusun kekuatan Islam, ya, untuk menyusun kekuatan dan lain sebagainya. Dalam sirah dikatakan Rasul itu sudah mencoba ke berbagai tempat. Bahkan yang paling terkenal Rasul itu kan pernah coba dakwah ke Taif. Taif itu sekitar 100 kilo dari kota Mekah. Rasul itu jalan bersama salah seorang sahabatnya 100 kilo, Bapak Ibu, ya, jalan. Ya. Kalau kita biasanya jalan ke masjid 100 meter aja udah kayaknya udah ngap-ngapan gitu ya. Rasul berdakwah, ya, berharap Taif ini menjadi base camp-nya Nabi dan para pengikutnya, sehingga dari situ menyusun kekuatan baru kemudian berdakwah ke yang lain. Itu harapannya. Tetapi ternyata ditolak secara mentah-mentah, bahkan dilempari batu, bahkan Nabi itu keluar dari Taif dengan berlumuran darah. Ini hanya salah satu kisah Nabi itu mencoba mencari tempat lain selain Mekah. Nabi juga pernah ke Habasyah. Habasyah itu sekitar Eritrea atau Ethiopia sekarang. Ya. Dalam rangka mencari base camp pengganti Mekah, karena Mekah nggak kondusif. Ya. Akhirnya Nabi mengutus sahabatnya, ya, diplomat Islam pertama dalam sejarah, yaitu Muaz bin Jabal, ke Madinah. Itu jauh sebelum akhirnya Nabi hijrah. Akhirnya sahabat Muaz bin Jabal itu diutus ke Madinah, kemudian ditawarilah penduduk Madinah, ya, tentang ajaran Islam dan sebagaimana. Dan ternyata penduduk kota Madinah saat itu menerima dakwah Islam. Akhirnya beberapa waktu berlalu, ya, setelah dilihat beberapa orang sudah masuk Islam, sudah mulai kuat keislamannya, pada akhirnya pada tanggal 13 setelah Rasul diutus sebagai nabi, akhirnya Rasul memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Ya, maka itulah sebenarnya sejarah awal Nabi memilih kota Madinah sebagai tempat tinggalnya dengan bersama para sahabat. Ya. Bukan pilihan awal, enggak. Ya. Nabi sudah mencoba berdakwah ke bangsa-bangsa atau kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah, tapi semua ditolak. Ya, di sisi lain ini merupakan hikmah Allah, di sisi lain ini merupakan memang pilihan Allah. Bahwasannya wilayah yang akan beruntung itu adalah kota Madinah. Kita lihat sekarang, Madinah itu menjadi kota yang sekarang sangat diberkahi, sangat diagungkan oleh seluruh umat Islam dunia. Maka
Bukan rezekinya Taif, bukan rezekinya Riyadh, bukan rezekinya Qasim atau Jeddah, bukan. Tapi itu adalah rezekinya kota Madinah dan para penduduk. Nah, itu sebenarnya sejarah awal kenapa Nabi itu hijrah ke Madinah. Madinah memiliki sejarah yang sangat banyak tentang awal perkembangan Islam. Nah, itu yang pertama, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ditanya kenapa akhirnya Nabi itu hijrah ke Madinah, maka itu jawabannya. Ya. Yang akhirnya menerima dakwah Islam itu adalah penduduk kota Madinah. Nah, kalau ditanya, ya, siapa yang pertama kali menerima dakwah Islam, Makkah atau Madinah? Maka jawabannya adalah Madinah. Ya. Penduduk yang pertama kali menerima dakwah Islam secara luas itu adalah penduduk kota Madinah, bukan kota Mekah. Padahal Nabi lahir di Mekah. Nabi tinggal besar di Mekah. Semua orang kota Mekah itu mengakui keluhuran atau kebaikan akhlak Nabi. Makanya Nabi itu diberi julukan Al-Amin, yang paling terpercaya, recommended ya. Kalau zaman sekarang mungkin yang sudah dapat award gitu ya. Semua orang itu percaya banget sama Nabi karena memang Nabi itu orangnya sangat amanah dalam hal menjaga barang atau dititipi amanah. Itu Nabi Muhammad sebelum diutus sebagai nabi sudah dapat label begitu. Tapi walaupun dengan label begitu, ternyata ya, penduduk kota Madinah tidak menerima dakwah Islam. Akhirnya yang menerima dakwah Islam itu adalah penduduk kota Madinah. Sehingga akhirnya diputuskan Nabi pun sebelum hijrah itu meminta izin kepada Allah, bolehkah hijrah ke Madinah? Bukan berarti meninggalkan kota Mekah, tidak. Tetapi pergi dulu mencari base camp, ya, mencari tempat yang kondusif untuk membangun kekuatan, ya, untuk melebarkan sayap sehingga nanti pada tahun 9 Hijriah, ya, tahun 8 Hijriah, Nabi akan kembali ke Mekah dan menguasai kota Mekah, atau yang disebut dengan Fathu Mekah. Nah, itu kira-kira sebenarnya sirah singkatnya begitu. Ya, jadi Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah, ditolak, sampai akhirnya pada tahun 13 setelah kenabian, Nabi hijrah ke Madinah. Ya. Di Madinah, karena kondisinya kondusif, penduduknya menerima, Nabi di sana aman, tidak diganggu, tidak disakiti, Nabi membangun kekuatan. Sampai akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Nabi sudah menjadi kekuatannya sudah sangat besar, Islam sudah sangat besar, banyak pengikutnya, Nabi kembali akhirnya menguasai kota Mekah, atau kita kenal dengan nama Fathu Mekah. Nah, hingga akhirnya nggak hanya Madinah dan Mekah, akhirnya satu jazirah Arab itu dikuasai oleh Islam, oleh Nabi dan para pengikutnya. Sebelum nanti akhirnya Nabi dicabut nyawanya oleh Allah, ya, atau sudah selesai masa hidupnya Nabi. Kira-kira begitu alurnya. Makanya kenapa akhirnya ada kota Madinah ini. Di sisi lain itu merupakan salah satu sebabnya, ya, penduduk kota Mekah menolak dakwah sehingga Nabi itu perlu hijrah ke Madinah. Kalau seandainya, ya, kota Mekah itu menerima dakwah Rasul, inkondusif, akhirnya Nabi membangun kota di Mekah, itu nggak akan ada kota Madinah. Tapi sekali lagi itu adalah merupakan hikmahnya Allah, maka begitulah. Sehingga akhirnya Nabi itu hidup di Madinah sampai akhirnya Nabi wafat di Madinah, dan kita memiliki dua kota suci atau memiliki dua tanah suci, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Kira-kira begitu, Ustaz Resi dan Bapak Ibu, ya. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, kalau ditanya, gimana sejarah kota Madinah? Maka begitu. Sejarahnya bermula karena Nabi ditolak dakwahnya di Mekah. Sehingga Nabi mencari tempat lain dan ketemulah kota Madinah. Maka betapa beruntungnya Madinah saat itu. Wow, luar biasa sekali, Ustaz. Ya, berarti tadi sebelum ke Madinah juga berarti Rasulullah juga sudah berusaha mencari tempat yang lain dulu saja. Benar, Sampai ya. akhirnya Madinah lah yang menjadi tempat diterimanya untuk bisa Nabi bisa berdakwah di sana, bisa ya. Benar. Yang menariknya adalah, ya, pertanyaannya, pertanyaannya tadi saya katakan Madinah itu bukan pilihan pertama. Ya. Pasti Nabi sudah riset dulu, sudah mencari-cari dulu mana kira-kira kota yang cocok atau wilayah yang cocok untuk membangun kekuatan. Pasti akan dipilih kota yang
bagus secara alamnya, secara ekonomi, sosialnya begitu. Tapi ternyata yang menjadi pilihan-pilihan awal itu semua menolak sehingga dipilihlah kota Madinah. Maka pertanyaannya adalah, apakah saat itu Madinah adalah wilayah yang memang wilayah yang sudah bagus, ya, kota yang sudah berkembang secara sosial, ekonominya sudah bagus, atau malah enggak? Kalau dalam sejarah kita tahu bahwasanya satu jazirah Arab ini, kalau bisa dikatakan, satu jazirah Arab ini, kota yang paling berkembang gitu ya, kota yang paling bagus ya ekonominya itu adalah kota Mekah. Ibaratnya kalau kita ini di Indonesia yang paling bagus sih Jakarta secara ekonomi, infrastruktur segala macam itu ke Jakarta. Maka saat dulu ya satu jazirah Arab yang paling berkembang itu Mekah. Ya. Karena kenapa? Di situ ada Ka'bah. Ya. Orang dari zaman dahulu itu datang ke Ka'bah untuk ibadah. Sehingga orang dari mana-mana datang ke Ka'bah, ya, akhirnya itu terjadi perputaran ekonomi. Sehingga Mekah maju secara ekonomi. Gimana kabar Madinah? Apakah Madinah wilayahnya berkembang seperti Mekah atau malah tidak? Jawabannya sangat tidak. Madinah itu dulu adalah wilayah kecil, tidak diperhitungkan. Kalau kita ke sana tuh kayak kabupaten tertinggal lah. Tertinggal. Ya. Berarti awal-awal Kayak masih tertinggal gitu saja ya. sangat tertinggal. Ibaratnya antara Jakarta sama apa ya? Saya kurang tahu ya. Ibaratnya kota-kota mungkin seperti di Jawa Tengah yang memang kita kayak di Tuban atau apa yang memang kita jarang dengar namanya gitu. Tidak diperhitungkan. Asing gitu lah. Masih asing Ya. berarti saja. Masih asing gitu ya. Kondisinya gimana? Kondisinya begitu juga kondisinya. Dari segala dari segi sosial, ya, kota Madinah dulu itu diisi oleh beberapa kabilah-kabilah banyak. Dan antar kabilah ini saling berantem kerjaannya. Ibaratnya sekarang itu antar geng ya, antar keluarga ya, antar suku itu kerjanya berantem aja. Nggak pernah ketemu nggak pernah ketemu titik damainya. Padahal mereka tinggal di satu wilayah Madinah. Maka dulu Madinah begitu. Jadi selama berabad-abad isinya itu hanya berantem antar suku. Ya. Itu kondisi sosialnya. Sisi ekonominya juga sama. Ya. Tidak ada yang menarik di Madinah. Hanya ya begitu saja. Ya, makanya biasanya Kak, kalau dalam cerita itu, kalau orang Madinah ke Mekah itu diejek. Kalau ditanya datang seorang dari Mekah, tanya dari mana kamu? Dari Madinah ya. Dari Madinah dia. Orang kampung ibaratnya Kampung begitu. gitu saja. Ya, itu gambaran orang Madinah seperti itu. Jadi memang wilayah yang sangat-sangat tidak diperhitungkan. Ya. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika Muaz bin Jabal datang ke Madinah, menawarkan sebuah dakwah Islam, itu menjadi harapan baru masyarakat Madinah. Mereka sudah capek selama ini kondisi sosialnya nggak pernah kondusif. Mereka sudah capek ya, berantem antar suku. Datang sebuah cahaya, ya, seperti datang sebuah solusi. Maka dari sisi itulah mereka menerima dakwah Islam. Memang benar, akhirnya nanti Islam itu akan menyatukan satu kota Madinah, yang meleburkan semua antar suku dan akhirnya mereka berdiri di atas satu ukhuwah itu ukhuwah Islam. Jadi memang terkadang ya, ya, wilayah yang memang tertinggal, wilayah yang itu memang belum terlalu kondusif itu yang lebih cenderung menerima dakwah Islam ketimbang wilayah yang memang sudah bagus, wilayah yang sudah kuat dan sebagaimananya. Ya. Dr. Karim Az-Zaidan itu seorang ulama Irak itu mengatakan seperti itu. Ya, dari segi psikologis begitu. Ya. Nah, Madinah pun dulu begitu. Sehingga akhirnya dengan kuasa Allah, ya, dengan hikmah Allah, Madinah lah yang dipilih. Sehingga nanti ketika Madinah sudah menjadi ibu kota Islam, barulah menyesal dulu. Wilayah-wilayah yang dulu pernah didatangi Nabi. Tuh lihat, dulu Nabi Muhammad pernah datang ke wilayah kita, tapi kita tolak. Akhirnya yang beruntung siapa? Madinah. Karena Madinah nanti akan menjadi ya, ibu kota khilafah Islam sampai nanti ke khilafah keempat yaitu khilafah Ali bin Abi Thalib. Dia menjadi ibu kotanya. Ya. Setelah Islam itu berkembang, bahkan setelah menaklukkan Persia dan Romawi, ibu kotanya ada di Madinah. Jadi kota yang sangat maju luar biasa. Nah itu kira-kira sejarah kota Madinah. Ya.
yang dari awalnya itu tidak diperhitungkan, ya. Dari awalnya itu adalah wilayah yang sangat tidak bagus, tapi karena datangnya dakwah Islam, datangnya seorang nabi, kota itu menjadi kota yang sangat maju, ya, menjadi kota yang sangat berkah luar biasa. Ya, maka terkadang kita jangan takut memulai dari sesuatu yang mungkin tidak diperhitungkan. Ya, kita bangun pesantren di tempat antah berantah, ya. Tapi kalau yang kita bawa adalah Islam, itu menjadi keberkahan di tempat tersebut. Itu terbukti di kota Madinah. Ya, bagaimana Allah itu mengubah suatu kaum yang tadinya tidak diperhitungkan, ya, bahkan diejek gitu ya, menjadi kaum yang sangat diperhitungkan. Kalau sekarang kita tahu ada seorang syekh atau orang dari Arab datang, dari mana? Dari Madinah. Oh, kita langsung berdetak gitu. Insya Allah ini orang mulia nih, datang dari tempat yang mulia. Padahal dulunya sebelum Nabi datang itu menjadi hanya wilayah yang tidak diperhitungkan. Kira-kira begitu ya tentang sejarah kota Madinah. Luar biasa sekali, Ustaz. Tapi yang ingin Anda tanyakan ini, Ustaz, kan tadi yang sebagaimana yang Ustaz sampaikan tuh, kalau dilihat dari geografisnya itu kan Hmm. kurang apa, kurang bagus lah ya, Ustaz, secara secara geografisnya. Hmm. Bahkan tadi dikatakan kalau kalau sekarang itu ya kampung lah gitu ya. Ini udah Ya. kampung perkampungan lah gitu. Tapi sekarang eh, sudah menjadi luar biasa gitu, Ustaz. Yang Anda tanyakan itu, Ustaz, bagaimana Rasulullah ketika sudah berada di sana ya dengan kondisi yang ya, secara ekonominya kurang lah di daerah sana, tapi bisa menjadi luar biasa itu apa yang pertama kali Rasulullah lakukan di sana saat itu. Baik. Ya. Nah, ini penting juga ya. Jadi kita beralih ke kita sudah mulai masuk ke kota Madinahnya ya. Bagaimana Nabi membangun kota Madinah ya sehingga terdapat banyak sekali sejarah-sejarah saksi tentang perjuangan Nabi di kota Madinah. Ya. Yang perlu kita ketahui adalah ya ketika Nabi ke kota Madinah ya pertama kali yang Nabi lakukan ya ketika Nabi itu hijrah ya kita tahu ya Nabi hijrah ya itu bersama para sahabatnya sebagian ketika Nabi mulai masuk ke gerbang kota Madinah Nabi kan disambut kita tahu dengan syair Thala al-Badru alaina dan seterusnya Nabi disambut nah, kemudian yang pertama kali Nabi lakukan ketika sampai di kota Madinah adalah membangun masjid bukan yang lain bukan bangun kantor, bukan bangun pangkalan militer gitu ya, bukan bangun rumahnya dulu enggak. Tapi pertama kali yang Nabi bangun adalah masjid. Berarti Yang berawal di dari masjid mana saja. ya? Ya peradaban berawal dari masjid gitu saja. Benar ya. Jadi kita tahu bahwasanya peradaban gitu ya dari tempat Jazirah Arab yang itu merupakan padang pasir yang sampai nanti umat Islam itu akan menguasai sepertiga bumi ya. Bukan menguasai ya, menyuburkan gitu sepertiga bumi karena di mana ada Islam tersebut akan menjadi subur akan menjadi berkah berkembang ya jadi itu bedanya ketika umat Islam dahulu menaklukkan suatu tempat ya tidak seperti para penjajah orang Eropa itu kalau jajah tempatnya hancur masyarakatnya sengsara kalau dulu ya ketika khalifah menguasai suatu daerah ya masyarakatnya akan menjadi makmur, sejahtera, berkembang. Ya, maka ada seorang tokoh di Eropa itu ya, itu mengakui, ya, masalah di Prancis atau apa itu mengakui dia menyesali kenapa umat Islam tidak sampai ke daerah. Karena ternyata orang-orang Eropa sekarang itu kita lihat negaranya maju itu karena jasa umat Islam pernah menguasai daerah. Gitu ya. Kita balik ke kota Madinah. Ya, itu semua berawal dari kota Madinah. Ya, langkah pertama kali yang Nabi lakukan adalah membangun masjid. Nah, harus kita ketahui adalah ya, yang di mana Nabi itu pertama kali membangun masjid di kota Madinah. Pertanyaannya kenapa, Ustaz? Kenapa Nabi tidak kenapa Nabi pertama kali membangun masjid di kota Madinah? Kenapa?
Kenapa itu, Ustaz? Kenapa nggak di kota Mekah? Nah, karena nggak bisa. Nabi dimusuhi, Ditolak saja. ditolak Jangan buat mentah-mentah. Ya. membangun. Bahkan Nabi itu kalau lagi membangun strategi atau lagi berkumpul bersama sahabat itu diem-diem di masjid di rumah Arqam bin bin Abi Arqam. Orang yang masuk Islam itu diem-diem. Kalau ketahuan dia itu orang biasa statusnya bisa dibunuh. Kalau dia budak disiksa seperti Sayyidina Bilal bin Rabah. Sehingga nggak mungkin Nabi membangun masjid. Makanya ketika Nabi akhirnya mendapatkan kota Madinah, tiba di kota Madinah disambut, bahkan disambut, kan nggak heran. Ya. Orang Madinah saat itu kan dijuluki sebagai Ansor, yaitu orang-orang yang menolong Nabi. Itu mendapatkan kedudukan khusus ya, di sisi Allah SWT. Karena mereka lah yang menolong Islam. Yang dimana saat itu Nabi bersama para ikutnya sangat-sangat tersiksa di Mekah, tidak bisa berkembang. Akhirnya ada orang yang menerima dakwahnya ya, dan bahkan menolong itu kaum Ansor dari penduduk asli kota Madinah. Oke, maka pertama ketika Nabi akhirnya tiba di Madinah, pertama kali yang Nabi lakukan itu adalah membangun masjid. Ya, membangun tempat beribadah. Itulah yang pertama kali Nabi lakukan. Ya, karena semua itu peradaban ya, itu bermula dari masjid dan semua hal itu bermula dari masjid. Masjid bukan hanya tempat ibadah. Dari masjidlah Nabi membangun strategi ekonomi, membangun strategi sosial, membangun strategi perang, militer, dan sebagainya. Itu makanya sekarang harus kita balikan. Ya. Masjid itu jangan hanya sebagai tempat kita beribadah mahdoh, sholat 5 waktu. Ya. Seakan-akan kalau sudah sholat 5 waktu selesai, tutup, udah. Ya. Bahkan orang kalau lagi safar, mau sholat, kalau udah melebihi waktu sholat 5 waktu, udah nggak bisa, ditutup. Terus sekarang, ya, kenapa kita susah bangkit gitu ya? Karena tempat bangkitnya itu sangat terbatas geraknya. Padahal dulu Nabi semua itu membangun dari masjid. Nah pertanyaannya, masjid apa yang pertama kali Nabi bangun saat nih? Apakah langsung Masjid Nabawi atau bukan? Ayo, silakan. Boleh kalau Silakan Bapak Ibu yang tahu jawabannya. Kuba, ah, Masjid? Tadi ada yang Kuba. jawab ya. Masjid Kuba benar sekali. Terima kasih Ibu. Ya, dapat 100 Ustaz ya? dapat 100 insya Allah. Ya. Langsung lulus Ustaz. Langsung lulus ya. Benar, pertama kali Nabi tiba di Madinah, yang Nabi bangun itu adalah Masjid Kuba. Ya. Kenapa? Karena Nabi masih menunggu rombongan selanjutnya dari Mekah. Karena ketika hijrah itu ada beberapa gelombang atau rombongan, tidak satu gelombang. Jadi Nabi masih menunggu para sahabatnya datang. Kemudian Nabi membangun ibaratnya masjid sementara, yaitu masjid dinamakan dengan Masjid Kuba. Dan ini memiliki keistimewaan khusus sekarang. Ya, Masjid Kuba masih ada sampai sekarang, ya, jaraknya sekitar 7 kiloan ya, atau 10 kiloan dari Masjid Nabawi. Itu memiliki keutamaan. Dan Nabi tidak pernah melupakan Masjid Kuba, karena itu adalah masjid yang pertama kali Nabi bangun. Bisa dibayangkan ya, betapa Nabi itu pengen banget ya bikin masjid, tapi tidak bisa tersampaikan ketika di Mekah. Barulah ketika di Madinah, barulah akhirnya Nabi membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Kuba. Ya, salah satu kebiasaan Nabi itu kalau tidak salah, setiap hari Jumat, ya, Nabi itu akan sholat subuh, kemudian menunggu sampai syuruk, ya. Setelah itu Nabi akan menuju Masjid Kuba, ya, kemudian Nabi akan sholat 2 rakaat. Dan itulah yang menjadi sunnah, ya. Ya, di dalam sunnahnya Nabi bersabda, barang siapa yang berwudu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba melakukan sholat sunnah 2 rakaat, maka mendapatkan seperti pahala umum. Ya. Karena kenapa? Karena inilah sejarah awalnya Islam. Disinilah akhirnya Islam memiliki gerak yang lebih luas. Ya, maka inilah masjid yang pertama kali Nabi bangun, yaitu Masjid Kuba. Barulah setelah akhirnya para rombongan sahabat itu datang, dan akhirnya Nabi eh, bergeser sedikit dan membangun Masjid Nabawi yang sudah kita sangat kenal. Nah ini. Ya.
Nah, nanti kita akan bahas tentang Masjid Nabawi. Bentar lagi ya. Nah, sudah mau jam 9. Ya. Kita pelan-pelan saja. Nanti kalau tidak selesai kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Setelah Nabi membangun Masjid Kuba, ya, pertanyaannya, Nabi kan bangun Masjid Kuba. Pertanyaannya, Nabi tinggal di mana? Apakah Nabi tinggal di masjid atau di mana? Maka ternyata ya sampai akhirnya Nabi membangun Masjid Nabawi, ya selama eh, sebelum akhirnya Nabi membangun Masjid Nabawi, Nabi itu masih numpang di salah satu sahabat Ansor, salah satu penduduk kota Madinah termasuk Islam. Jadi Nabi menumpang. Bayangin ya, begitulah perjuangan Nabi. Ya, yang Nabi pikirkan bagaimana akhirnya membangun sebuah masjid, gitu. Ya, beliau nggak mikir rumahnya dulu, nantilah. Ya, bangun dulu masjid ini karena dari sinilah nanti semua berawal. Dan sampai akhirnya Nabi itu membangun Masjid Nabawi. Ya, Nabi membangun Masjid Nabawi. Ya, saat itu tidak tentu saja ketika awal pembangunan masjidnya tidak besar. Ya, kira-kira seperti ini, Bapak Ibu. Ah, Afwan kalau gambarnya agak kurang ini ya. Gambar luasnya hanya tidak begitu luas ya. Sesuai dengan memang saat itu belum banyak umat Islam, ya hanya beberapa sahabat dari kaum Mujahidin dan kaum Ansor. Nah, itulah akhirnya Nabi membangun masjid ya. Ya, ini ya, ini ada wilayah masjid segini nih. Ya, kecil. Ya, tengahnya itu bolong ya. Karena kalau di Arab itu, Jazirah Arab itu kalau hujan itu jarang sekali. Ya, bisa hanya 2 kali setahun, ya. Hanya 2 hari atau berapa hari, selebihnya itu tidak pernah tidak pernah hujan. Makanya dulu tengahnya ini bolong, atapnya langsung ke langit. Yang A ini adalah wilayah depan masjid ini. Ini dulu, nah, yang perlu kita pahami dulu awal-awal Islam itu, ya, Nabi itu sudah disyariatkan sholat. Ya, sampai akhirnya Nabi itu sholat 5 waktu, ya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Dulu kiblat kita, ya kiblat umat Islam itu bukan ke Mekah atau bukan ke Ka'bah, tapi kemana, Bapak Ibu? Ke Masjidil Aqsa. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi, kita sini, nah Mekah atau Madinah di sini, Masjidil Aqsa di mana? Di sini nih. Jadi ke arah utara dari Madinah, ya ke arah sini. Ya. Maka kita lihat di sini, ya awalnya, ya posisi depan masjid itu di sini, di A ini. Ya. Yang B ini itu adalah tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu adalah sahabat Nabi yang tidak punya rumah, tidak punya harta, ya, karena ditinggal semua di Mekah. Sehingga mereka tinggalnya di masjid. Dikenal dengan Ahlus Suffah. Salah satu Ahlus Suffah yang paling terkenal itu adalah Sayyidina Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Dan mereka rata-rata adalah para jomblo, single. Mereka tinggal di masjid, nggak punya rumah mereka. Ya, padahal dulu punya rumah, punya harta di Mekah. Kemudian mereka tinggalkan untuk hijrah ikut Nabi. Ini posisinya, ini berarti ini mengarah ke Masjidil Aqsa. Ya. Dan barulah setelah Nabi membangun masjid, Nabi barulah membangun rumah beliau. Ya. Lebih tepatnya membangun rumah-rumah untuk istri-istri beliau. Ya. Ketika Nabi pertama kali ke Madinah, istri Nabi itu 2. Siapa? Ya, Ibunda Sauda dan Ibunda Aisyah. Karena Ibunda Khadijah sudah meninggal, ya, masalah pada tahun 9 Hijriah. Ya, kemudian ya Nabi itu tidak lama menjomblo, tidak lama menduda, kemudian Nabi menikahi Sauda. Ya. Sauda itu umurnya lebih tua dari Nabi. Ya. Jadi betapa keji ya fitnah yang dikatakan Nabi itu penyuka wanita dan segala macam karena isinya banyak, enggak.
Nabi itu tidaklah Nabi menikahi seorang wanita, itu ada misi dakwah di dalamnya. Bukan karena semata-mata dia suka gitu ya. Bukan kayak Walid gitu ya. Walid nak Dewi gitu ya. Yang lagi viral sekarang gitu. Ya, alhamdulillah. Tapi enggak, Nabi itu tidaklah Nabi menikahi seorang perempuan, itu ada misi dakwah di dalamnya. Ya, karena Nabi itu totalitas hidupnya untuk dakwah. Nah, jadi setelah Ibunda Khadijah meninggal, ya, maka ketika Nabi menikahi Siti Sauda, Ibunda Sauda, dan menikahi Ibunda Aisyah. Sehingga ketika Nabi tiba di Madinah, nah Nabi membangun dua kamar atau dua rumah untuk dua istrinya. Jadi memang Nabi itu akan tinggal di rumah-rumah istrinya. Maka ini ya, yang C ini kelihatan Ustaz ya, yang nempel sama masjid itu adalah rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar. Yang D ini adalah rumahnya Ibunda Sauda. Awalnya ya, sebelum nanti kiblat itu dipindah ke Ka'bah, itu rumah Nabi di belakang masjid. Gitu ya. Tetapi ya, Nabi itu pengen umat Islam itu sholat mengarah Ka'bah. Karena dari dulu Nabi itu memang kalau sholat ke arah Ka'bah. Walaupun kiblatnya ke Aqsa, tapi Nabi itu akan sholat di belakang Ka'bah yang itu sekaligus mengarah ke arah Masjidil Aqsa. Ya, karena memang hatinya sangat dekat dengan Ka'bah. Sampai nanti kalau salah pada tanggal 3 pada tahun 2 Hijriah itu barulah ya Allah mengabulkan ya. Fawallu wujuhakum syatra Masjidil Haram. Maka palingkanlah ya mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah, sehingga otomatis yang tadinya awalnya ini di depan ini langsung kebalik ya. Kita lihat ke ininya ya. Yang tadinya ini ngarah ke sini karena kiblatnya berpindah ke arah Ka'bah yang ada di Mekah, maka kebalik juga. Yang tadinya di depan menjadi di belakang. Sehingga kamarnya Ibunda Aisyah yang tadinya itu di belakang masjid sisinya, sehingga ketika berpindah kiblat menjadi di depan masjid. Ya. Makanya nggak heran kalau kita ke Masjid Nabawi, kok makam Nabi ada di depan. Ya. Karena memang kita ketahui bersama Nabi itu meninggal ketika Nabi itu meninggal di dalam kamar Ibunda Aisyah. Ya. Sehingga dan maka ketika kiblat itu berpindah, nah ini rumah tidak dipindahkan juga, itu tetap di depan. Ya. Nah sekarang kira-kira begitu kenapa makam Nabi ada di depan? Ya. Karena memang ya para nabi itu akan dimakamkan di mana nabi itu meninggal. Ya. Maka Nabi Allah takdirkan meninggal di kamarnya Ibunda Aisyah, maka disitulah Nabi dimakamkan. Sehingga kita lihat di sini ya, kalau di Masjid Nabawi itu, nah ini ya, yang ada kubah hijaunya, nah mungkin yang sudah pernah umroh kebayang ya, yang belum umroh, yang belum pernah ke sini ya Allah kita berdoa ya, semoga Allah berikan kita rezeki agar bisa mengunjungi ya, agar bisa beribadah umroh kemudian mengunjungi kota Madinah dan menziarahi makam Nabi. Karena salah satu niat kita kalau ke Madinah itu adalah menziarahi makam Nabi. Ya, selama ini kita bersolawat kepada Nabi, ya, rasanya nggak afdol kalau nggak bisa langsung melihat makamnya secara langsung. Nah, sebelum kita ke sana, kita pelajari dulu sejarahnya agar bisa lebih relate dan bisa mengambil banyak pelajaran. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau di Masjid Nabawi, ya, yang ada kubah hijaunya ini adalah makam Nabi bawahnya. Otomatis menandakan ini adalah kamarnya Ibunda Aisyah. Sampingnya ini Masjid Nabawi. Ya. Yang dulu ya, kalau sekarang kan sudah sangat besar, sudah diluaskan ya. Kalau kita bahas juga itu banyak ada beberapa tahapan sampai akhirnya besar kayak seperti sekarang.
karena memang menyesuaikan dengan jamaah atau dengan kaum muslimin yang sudah semakin banyak. Ya. Tetapi ringkasnya itu adalah ya makam Nabi yang sekarang ya, yang di situ ada makamnya Rasulullah SAW ditemani oleh makamnya Abu Bakar As-Siddiq dan ada makamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum jami'an. Ketiganya itu semua dimakamkan di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ta'ala. Ya. Kalau kita ke Masjid Nabawi, nah kalau kita mau ke makam, nah itu gampang. Lihat aja arah kiblat, lihat aja ke arah imam. Nah ini langsung kelihatan di sinilah makam Nabi dan disitulah kamarnya Ibunda Aisyah. Nah, sedikit kita mau bahas dulu makam Nabi tuh, dulu rumah Ibunda Aisyah tuh kayak gimana sih? Ya. Beliau itu adalah pemimpin besar gitu ya. Kayak gimana kamarnya? Nah, kira-kira ya, Anda mendapatkan ini replika ya. Semoga ini yang paling mendekati ya. Inilah kamarnya atau rumahnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sangat-sangat sederhana ya. Yang di depan ini, yang di atas ini adalah ruang tamunya. Kita tahu Nabi itu pemimpin besar. Urusannya banyak, Bapak Ibu ya. Kalau presiden sekarang tuh kalah kayaknya. Urusannya ngurus sosial, ekonomi, militer, segala macam semua diurus. Sehingga Nabi itu butuh tempat untuk bertemu dengan para sahabatnya, maka di sini ada ruang tamunya. Di belakangnya inilah tempat tinggalnya Nabi. Afwan, ini kamarnya Ibunda Aisyah dan tempat tidurnya Nabi ketika Nabi bermalam di rumah Ibunda Aisyah. Jadi Nabi itu memiliki 9 istri, ya. Sembilan-sembilannya itu memiliki rumah-rumah tersendiri. Ya, Nabi akan bermalam setiap harinya itu bergantian, jadi bergiliran. Ya, jadi memang sunnahnya kalau punya 2 istri itu memang pisah rumah, Bapak Ibu. Ya, stres ya. Tutorial sedikit sebelum praktek ini. Ya, siap, Ustaz, siap. Ya, kalau Nabi begitu ya. Nabi itu akan bergilir bermalamnya. Satu hari dengan Ibunda Aisyah, satu hari di Ibunda Hafsah, gitu terus bergilir. Ya, dan rumahnya seperti ini, sangat-sangat simpel. Kasurnya jangan bayangin yang model king, king size apa enggak. Hanya beralaskan tikar. Ya. Bahkan ada suatu kisah itu, Sayyidina Umar itu suatu ketika datang ke rumah Nabi. Jadi kan 2 sahabat Nabi itu sekaligus mertua Nabi. Ya. Sayyidina Abu Bakar, ya, anaknya adalah Aisyah radhiyallahu anha itu adalah istri Nabi. Ya, Umar bin Khattab itu memiliki anak namanya Hafsah, Ibunda Hafsah itu adalah istri Nabi. Ya, jadi 2 sahabat Nabi sekaligus adalah mertuanya Nabi. Ya. Umar itu pernah datang ke rumah Nabi, ya. Kemudian ketika itu Umar dapati Nabi itu bangun dari tempat tidurnya dan di punggungnya itu ada bekas tikarnya. Jadi Nabi itu Umar sampai kaget gitu ya. Sampai bertanya, ya Nabi, kamu adalah utusan Allah gitu ya, Rasulullah ya. Kenapa bisa rumahmu seperti ini? Ya. Padahal ya Umar tahu banget ya, raja-raja Kisra Persia itu tinggal di istana yang sangat megah, ya, di kamar yang sangat nyaman, tidur di atas permadani, kasur yang sangat empuk. Ya. Kemudian jawaban Nabi begitu indah gitu. Ya Umar, ya, tidakkah engkau ridho ya kesenangan itu untuk mereka dan di dunia dan kesenangan untuk kita nanti di akhir. Jadi Nabi itu sudah tahu banget ya kesenangan di dunia itu sangat-sangat sementara. Maka Nabi itu nggak pernah tertarik menikmati kenikmatan dunia. Secukupnya saja. Karena Nabi tahu kenikmatan yang abadi itu nanti di akhir. Ini luar biasa menjadi pelajaran untuk kita. Nah, kira-kira beginilah ya. Kamarnya Ibunda Aisyah sangat simpel sekali. Ya, dan ini kalau lihat sini ini ada makam nih. Nah, ini adalah makamnya Nabi. Ya, ketika Nabi sudah wafat, ya, karena Nabi wafatnya di situ, maka dimakamkan di situ. Dan Ibunda Aisyah menemani. Ya.
Kalau sekarang kayaknya kesannya tinggal sama orang meninggal kayaknya kesannya angker serem ya. Itu kan Serem, sekarang gitu betul. ya. Karena kebanyakan nonton film horor gitu ya. Taunya orang pada Jadi, meninggal arwahnya kenapa gimana gimana. Kalau pada meninggal udah jadi jasad udah nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada yang boleh takuti lagi. Dulu begitulah Ibunda Aisyah ya. Tetap tinggal di sini ya, bahkan setelah Rasul wafat. Sampai nanti akhirnya ya ayahnya Ibunda Aisyah yaitu Abu Bakar dan Umar meninggal maka dimakamkan di tempat yang sama ya. Sampai akhirnya Sayyidina Umar itu meninggal dan dimakamkan di tempat yang sama, Ibunda Aisyah itu bikin sekat karena ini tempat tidur beliau ya, dan ada Sayyidina Umar yang itu merupakan ajanibnya beliau ya, orang bukan mahramnya. Ya, jadi Ibunda Aisyah menjaga auratnya jadi dipakein sekat. Itu luar biasanya. Jadi walaupun tetap menjaga marwahnya, tetap menjaga auratnya, walaupun sama jasad sudah meninggal. Nah kira-kira begitu. Ya sampai nanti akhirnya Ibunda Aisyah meninggal dan dimakamkan di makam Baqi. Ya, nah, mungkin itu dulu kali ya yang untuk malam ini. Ya, jadi kita bahas tentang Masjid Nabawi. Ya, itu adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi. Dulu masih sangat kecil. Ya, rumah Nabi di belakang, kemudian menjadi di depan karena berpindah kiblat. Ya, dan beginilah kamar Nabi yang sangat-sangat sederhana. Tapi dari sinilah cahaya itu muncul. Dari sinilah akhirnya eh, Islam itu menguasai dunia, ya, bahkan menguasai Persia dan Romawi. Ya. Untuk kita pahami, ya, pada zaman Nabi, dua kekuatan besar penguasa ekonomi dan militer itu adalah Persia dan Romawi. Kalau sekarang tuh kayak Amerika sama Cina kali ya, yang lagi perang dagang itulah ya. Berarti begitu ya. Ibaratnya orang Bekasi ya, Jati Asih, ya dari situ menguasai Amerika dan Cina gitu. Berarti begitu ya. Kan dulu Jazirah Arab sangat tidak diperhitungkan. Ya, itu adalah wilayah kecil, tandus ya, eh, berpadang isinya padang pasir, tidak tidak ada apa-apanya lah. Tapi akhirnya karena Islam datang membawa keberkahan, disitulah Allah meridhoi sampai akhirnya Islam itu dapat menaklukkan dua kekuatan besar dunia itu Persia dan Romawi. Semua bermula dari tempat yang sangat sederhana ini. Semua bermula dari membangun masjid. Dan semua itu titik tolaknya atau titik berkembangnya dari kota yang bernama kota Madinah Al-Munawwaroh yang tadinya tidak diperhitungkan daerah kampung gitu ya, sehingga menjadi ibu kota dunia, ibu kota pemerintahan dunia. Kalau seperti itu, Satresi, ya pembahasan kita tentang kota Madinah, sejarahnya, kemudian dengan Masjid Nabawi. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas daerah tempat-tempat bersejarah ya seperti Jabal Uhud, banyak sejarah perang Uhud, kemudian ada Masjid Gumamah, ada Masjid Kiblatain ya, masjid ketika terjadinya perpindahan kiblat itu bukan di Masjid Nabawi. Nabi sedang ke suatu daerah dan Nabi sholat, disitulah akhirnya Allah mengubah kiblat yang tadinya di ke arah Masjidil Aqsa menjadi Masjidil Haram. Dan itu ketika Nabi sholat nggak lagi di Nabawi. Makanya di Madinah itu ada Masjid Kiblatain. Itu itulah tempat terjadinya perpindahan kiblat dan beberapa tempat-tempat yang lainnya insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih seperti itu, Dr. Resi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, bisa dipertanyakan. hai, Masya Allah. Syukuran jazakallah khairan kasiran pada Ustadz Ibrahim yang sudah menyampaikan ilmu tentang sejarah ya, sejarah kota Madinah. Insya Allah. Ini kalau misalkan eh, kita membaca, ini tidak cukup waktu kita untuk membaca ya, untuk mengetahui gitu. Tapi Ya, Alhamdulillah karena Ustadz Ibrahim sudah merangkumnya, kita sudah dengan waktu 1 jam ini, Alhamdulillah kita sudah mengenal, alhamdulillah. walaupun belum banyak ya, tapi setidaknya kita sudah mengenal Ustadz ya, dan mengenal Ya, bagaimana kota Madinah itu. Ya, semoga mukadimah lah. kita Ya, nanti bisa, harus baca sendiri ya, ya, karena banyak sekali pelajaran, banyak sekali sejarah pelajaran gitu ya. Dan itu bisa menambah keimanan kita. ya betul sekali Ustadz. Masya Allah.
Dan mudah-mudahan ini menjadi gerbang ya untuk kita juga bisa lebih mendalami lagi, bisa membaca lagi gitu. Dan semoga juga kita bisa berada di sana gitu Ustaz. Amin, Pada amin. Ya, semoga menambah kerinduan kita ya ya bertemu menambah dengan kerinduan kita. Nabi Muhammad ya. Karena ketika kita bersolawat mendoakan Nabi, Nabi itu akan menjawabnya. Ya, Tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 9 ya, bahkan lebih, mungkin boleh satu atau dua penanya sudah. iya bisa. Ya silakan di sini karena sudah ada Bu Sri yang sudah siap untuk bertanya. Silakan Fadoli Bu Sri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Sri, silakan. Izin bertanya Ustaz. Tadi kan yang pertama kali ke Madinah ya, diutus sama diutus Rasulullah itu kan Muaz bin Jabal, ya kan Ustaz? Ya, Hmm. Dakwah tentang apa Ustaz yang pertama kali dibawa oleh Muaz bin iya, Jabal sehingga kota Madinah itu sangat terbuka dan itu iya, berapa lama? Dan iya. yang kedua, kenapa arah kiblat itu nggak langsung ke ke Mekah? Kenapa mesti harus ke Al-Aqsa dulu? Iya. Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Bu Sri Utami. Pertama kali tentu yang Muaz Jabal itu dakwahnya tentang Islam, ya, tentang solusi hidup. Ya. Ya, walaupun setiap pendakwah itu memiliki narasi dalam menggambarkan Islam. Ya. Setiap dai itu ketika berdakwah akan membawa narasinya ya, tentang Islam itu sehingga menjadi solusi bagi kehidupan orang yang dakwahi. Nah, itu yang disentuh oleh Muaz bin Jabal. Karena Muaz tahu penduduk Madinah ini sudah putus asa ya, dengan eh, pertengkaran atau perseteruan antar kabilah ya, dan hal-hal yang lainnya. Maka Muaz bin Jabal berikan solusi berupa ajaran Islam ini yang nanti akan bisa menyatukan seluruh penduduk kota Madinah dan itulah nanti yang akan terjadi ya. Kalau dalam sejarahnya ya, di Jazirah Arab itu di wilayah manapun itu banyak sekali kabilah-kabilah kecil atau suku-suku kecil yang itu kerjaannya berantem, Mbak. Gitu, ya. Senggol dikit bacok ibaratnya gitu ya. Termasuk di Mekah. Tapi Mekah itu agak lebih kondusif karena memiliki satu suku besar itu suku Quraisy yang menguasainya. Kalau Madinah itu enggak kecil-kecil sehingga pada berantem. Jadi nggak pernah kondusif ya. Kita bayangin kita hidup di wilayah yang banyak suku-sukunya ya, yang sering isinya berantem mulu. Ya. Berantem itu bukan hanya senggol-senggolan, bukan hanya cacian, tapi sudah saling bunuh. Pasti merasa nggak aman dan tidak nyaman. Maka datanglah Islam menjanjikan sebuah solusi dan akhirnya itulah yang tersentuh pada mereka dan akhirnya mereka menerima dakwah Islam. Kalau tidak salah itu sekitar 3 tahunan itu dikirim Muaz bin Jabal. Jadi memang bukan waktu yang singkat. Ya, Nabi itu adalah orang yang paling visioner dan paling rapih dalam rencana. Kalau selama ini mungkin kita ngira Nabi kan itu ya Nabi, Rasul, pasti ditolong sama Allah. Kalau kita baca sejarahnya, wah luar biasa rencana Nabi, ikhtiar Nabi, itu semuanya itu Nabi susun agar tujuan tercapai. Jadi bukan serta-merta Nabi Rasul, setiap kali doa diijabah langsung terjadi, enggak. Ya, Nabi bukan yang seperti itu. Nah, Nabi ingin mengajarkan kepada umat bahwasannya ya usaha itu totalitas. Nanti Allah yang akan menolong. Begitu juga dakwah ke Madinah pun itu juga sudah melalui beberapa tahapan sampai akhirnya kondusif ya. Sampai akhirnya Nabi itu berani hijrah ke Madinah, nggak langsung. Ya, lihat dulu kondisinya kira-kira sudah banyak yang sudah masuk Islam, sudah kondusif, sudah kuat keimanan mereka, barulah ya akhirnya Nabi berani berhijrah. Dan ini merupakan salah satu jasa dan kehebatan Muaz bin Jabal.
bagaimana beliau mendakwahi sebuah ajaran dan beliau hanya perantara. Kalau yang tempat-tempat lain itu langsung didakwahi sama Nabi, langsung sama nabinya, langsung sama Rasul, tapi ditolak. Tapi atas kuasa Allah ya, lewat kepiawaian Muaz bin Jabal dalam berdakwah, dalam bernegosiasi, akhirnya masyarakat Madinah itu menerima dakwah dan akhirnya Nabi itu diizinkan dan akhirnya berani pindah ke Madinah. Itu kurang lebih. Ya. Walaupun istilahnya itu merupakan hikmah dan takdir Allah, gitu ya. Memang Allah takdirkan Madinah ini menjadi kota Nabi, ya. Afwan, Anu lupa ngebahas ya itu ya. Dulu namanya bukan Madinah ya, tapi Yathrib. Ya, namanya itu dulu bukan Madinah, Yathrib. Yathrib itu nama yang kurang bagus. Yathrib dari kata saroba itu dalam bahasa artinya adalah suatu kesalahan atau penyesalan. Ya, makanya setelah Nabi akhirnya ke Madinah, Nabi ganti menjadi dulu namanya Tobah atau Toyibah. Artinya adalah suatu yang bagus atau suatu yang positif lah. Toyibah, toyib kan ada halalan toyibah, halal dan baik. Ya, kalau sekarang kita kenal dengan nama Madinah Munawwarah. Itu yang pertama, Bu ya. Yang kedua, kenapa kiblat itu dulu pertama ke Al-Aqsa? Ya. Ya, kan, mungkin bisa saya jawab dengan memang dulu begitu syariatnya. Karena dulu kebanyakan nabi itu diutus di Al-Aqsa atau di Al-Quds. Ya. Nabi Isa, ya. Bahkan sebelumnya Nabi Musa itu hijrah dari Mesir disuruh masuk ke Palestina. Karena dulu kebanyakan memang Nabi itu diutus di sekitar Palestina atau di sekitar Al-Quds tersebut. Makanya kenapa Nabi itu ketika Isra Mi'raj itu diterbangkan sama Allah itu ke Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Karena memang disitulah mayoritas Nabi diutus. Bahkan Nabi Isa itu kan lahir di Al-Quds. Ketika Ibunda Maryam itu mau melahirkan, ya disuruh goyangin pohon kurma. Ya, pohon kurma itu kan ada di sekitaran Jazirah Arab. Kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, sampai akhirnya ya, Rasul itu pengen kiblat itu ke Ka'bah. Sampai akhirnya Allah mengiyakan dan Allah jadikan kiblat itu ke Ka'bah sampai sekarang. Makanya kenapa ya Palestina terutama Al-Quds ya, ini menjadi utang kita semua umat Islam untuk bisa membebaskannya. Karena disitulah kiblat pertamanya umat Islam, disitulah para nabi diutus. Ya, maka tugas kita ini kita masih punya utang nih untuk bisa membebaskan Palestina dari penjajahan kaum Yahudi laknatullah alaihi. Allah alam bisawab. Kalau lebih begitu Ibu ya, semoga bisa dipahami. Mungkin untuk pertanyaan, jika masih ada yang mau ditanyakan, mungkin dipending dulu ya. Eh, karena waktu sudah menunjukkan jam 9:30, ya. Kita juga melihat kondisi guru kita ya, kurang eh, nah, kurang fit ya. Jadi mohon doanya juga supaya berikan kesehatan selalu ya, sehingga bisa memberikan ilmu lagi kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin untuk penyampaian materi sekian, kita beranjak ke cara berikutnya, yaitu penutupan ya, doa yang insya Allah akan dipimpin langsung oleh Ustadz. Akan waktu dan ayah kami persilakan. Baik. Mari kita berdoa untuk menutup acara ini. Semoga Allah yang kita keberkahan, ya, hidayah dan taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yang bagi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma gfir lana wa dhunubana wa ghafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rzuqna bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah.
Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma a'inzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Allahumma rzuqna ziyarata masjidikal haram wa masjidin nabawi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ziyarata masjidil aqsa wa huwa hurrun aziz wa huwa hurrun aziz. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina karim nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, rangkaian acara dari awal sampai akhir sudah kita sama-sama laksanakan ya. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita masih berikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Ya, Amin, amin. jangan sampai ketinggalan informasi ya. Terus dilihat di grupnya ya. Dan untuk para Arham Circle yang belum masuk grup, silahkan boleh untuk masuk grup ya supaya tidak tertinggal informasi-informasi eh, selanjutnya. Tapi, dan terakhir mungkin sebelum kita sama-sama tutup, seperti biasa kita akan ada dokumentasi ya terlebih dahulu. Silakan boleh dibantu tim operator. Silakan pada para Arham Circle boleh dinyalakan dulu kameranya ya, sebentar. Ya silakan boleh dibantu. Yap, dihitung aja Ustadz. Nanti dari sini di screenshot. Baik, kita hitung ya dalam hitungan ketiga. Berikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Masya Allah. Ya, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada semuanya ya, kepada para Arham Circle, terutama kepada para founder Arham dan juga Ustadz Abdurrahman Ibrahim yang sudah menyampaikan ilmunya di kajian malam ini. Semoga tambah berkah lagi ilmunya dan Amin, semoga amin. diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin Allahumma amin. Baik, kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz Abdurrahman Ibrahim. Ya, sama-sama.